Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz Samri dari kelas 441A25 dari kampus cabang Cengkareng dengan NIM 44250154. Eh, pada video kali ini, saya akan menganalisis dan kesimpulan dari pidato Presiden Joko Widodo Sempena Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan analisis pidatonya akan dimulai dari videonya terlebih dahulu. Kita simak bareng-bareng ya videonya. Maaf, ada kendala jaringan sedikit. Dan untuk salam, seperti yang sering kita dengar dan baru saja diucapkan oleh atau di pidatonya Pak Jokowi, seperti yang sering kita dengar, dalam acara-acara formal atau pidato kenegaraan, rangkaian sapaan tersebut biasanya meliputi keenam agama, mencerminkan semangat toleransi dan keberagaman yang ada di Indonesia. Kita lanjut videonya. Oke, untuk fokus pada pencegahan hulu, Presiden menekankan bahwa memupuk budaya anti korupsi dan rasa malu menikmati hasil rasuah adalah langkah awal yang sangat kritikal. Ini ada di menit 1:07. Dan beliau mau pendidikan anti korupsi diperluaskan untuk membentuk generasi masa depan yang berintegriti. Kita lanjut videonya. Oke, untuk yang poin yang kedua atau reformasi sistem dan birokrasi, sedikit dinaikkan kecerahannya. Kunci utama untuk menutup peluang rasuah adalah melalui pembangunan sistem yang telus dan akuntabel. Dan ini kita akan lanjut videonya selanjutnya.
Dan untuk permudahan prosedur, mengurangkan birokrasi yang rumit dan bertindih bagi meminimalisir peluang rasuah, terutamanya dalam sektor perizinan dan perkhidmatan awam. Em, dan digitalisasi penggunaan teknologi seperti e-budgeting, e-procurement, dan e-audit atau meningkatkan kawalan di sektor teknologi atau digitalisasi. Dan untuk pengawasan yang berkesan atau pembenahan sistem memerlukan sokongan pengawasan daripada berbagai pihak, termasuk pengawas dalaman, luaran, dan juga penyertaan aktif daripada orang awam. Dan ini boleh kita lanjut videonya. Dan untuk peralihan mindset penegakan hukum. Dan di poin yang keempat di catatan saya, Presiden menegaskan bahwa kejayaan pencegahan rasuah tidak seharusnya diukur dengan berdasarkan jumlah case yang ditangkap, tetapi sejauh mana sistem dapat mencegah case tersebut daripada berulang secara mampan. Kita lanjut videonya. Dan di sini Presiden juga menutup pidato dengan pesanan simbolik atau bahwa walaupun bekalan elektrik di bangunan KPK mungkin terpadam, semangat dan usaha pemberantasan korupsi tidak boleh sesekali
terhenti. Dan itu penutupan yang unik dari Pak Jokowi. Dan untuk kesimpulannya, kesimpulan utama dari pidato ini adalah pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara sistematik dari hulu ke hilir. Ia bukan sekedar tentang menghukum pelaku, tetapi lebih kepada membina budaya anti korupsi dalam masyarakat. Dan yang kedua, melakukan reformasi struktural melalui digitalisasi dan penyederhanaan birokrasi. Dan yang ketiga, mewujudkan sinergi antara institusi kerajaan dan masyarakat dalam pengawasan. Dan untuk videonya sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you. Thank you for watching.